Nyerah, Surya Paloh pusing gak mau ikut campur urusan Anies. Kasus di DKI mulai diungkit. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut Ketua Umumnya Surya Paloh berencana untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun ia belum bisa menjelaskan ihwal waktu pertemuan tersebut. Hal ini juga merespon terkait adanya wacana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan putri dari Megawati Soekarno Putri tersebut. Saya kira memang belum terjadwal ya. Tapi bahwa ke arah sana sih sinyalnya sudah ada, kata Sugeng. Ia memastikan kalau wacana Surya Paloh untuk bertemu dengan Puan Maharani itu ada. Sebagai kader, dirinya bersama anggota Partai Nasdem mendorong wacana itu. Menurut dia, rencana pertemuan antara AHY dengan Puan tak ada yang perlu dipermasalahkan. Sebab di dalam dinamika politik, kondisi elit partai saling mengunjungi adalah hal yang wajar. Terlebih untuk membuat adem kondisi perpolitikan saat ini, terlebih menjelang pemilu 2020. Sementara itu Anies sampai saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya di depan publik. Entah dia hilang, dihilangkan atau menghilangkan diri. Hilang sih nggak mungkin ya, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu dong. Kalau hilang nggak bisa jadi presiden. Dihilangkan, bisa jadi. Dihilangkan untuk sementara karena buzzer dan pendukung sedang pusing tujuh keliling. Atau menghilangkan diri. Nah ini yang paling mungkin terjadi. Karena kabar terkini dan terakhir, dia katanya sih masih di Australia. Apakah dia sudah pulang? Saya juga belum tahu. Bisa jadi masih di sana, nggak berani pulang atau sudah pulang tapi ngumpet. Kayak Rizik yang sama-sama penakut. Berani berbuat demi ambisi politik tapi tak berani bertanggung jawab di depan publik. Maunya tampil cuma saat seremonial atau peresmian proyek baru. Surya Paloh buka suara soal janji politik Anies pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kembali diungkit usai insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan, saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut pada Anies, katanya dia nggak mau mencampuri urusan tersebut. Dia mengaku terlalu banyak persoalan yang akan dihadapi jika ikut mencampuri kontrak politik tersebut. Pasalnya bisa terlalu panjang dan berlarut jika persoalan tersebut dibicarakan. Nasdem nyerah deh jadi bumpernya Anies. Anies enak-enakan menghilangkan diri. Nasdem yang dikejar sampai pusing. Ibarat Anies utang lalu nunggak, melarikan diri dan kerabat yang jadi korban karena terus dipikir. Enak nggak jadi tim hore Anies sekaligus bersihkan kekacauan yang dibuat Anies. Anies santai-santai aja, seolah tidak terjadi apa-apa. Nasdem pontang-panting membela sana-sini. Anies ketawa dan Nasdem pusing hampir menangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali, masih belum kapok juga. Anies nggak rugi apapun, yang mendukung yang kerja keras sampai nggak bisa tidur dengan ini. Akhirnya dipakailah cara yang paling gampang, sekaligus pengecut, cuci tangan dan angkat tangan. Jawabannya muter-muter, nggak ada kejelasan. Pingpong sana sini, tanya ke A, tanya ke B, tanya ke si C, berhak yang jawab si D, dan D katanya yang paling tahu sebagainya. Ucapan Surya Paloh ini juga bisa mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan Anies cukup fatal. Tanda ini semakin mencurigakan karena Anies sampai saat ini masih bungkam. Padahal kasusnya sudah seminggu. Anies nggak akan bungkam selama ini kalau bukan karena kesalahan fatal toh. Anies biasanya gampang berkelit, pintar ngeles, dan mudah membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini dia masih diam. Kenapa? Karena terpojok. Ini udah cukup menjelaskan sebesar apa kesalahan Anies. Di dasar kelompok pengecut. Berani licik tapi liciknya disembunyikan saat terjadi masalah besar. Anies memang pasti akan muncul, tapi saat ini mungkin sedang menyusun kalimat untuk Anies. Kelompoknya pasti sedang briefing mengenai cara menyikapi ini agar berdampak seminimal mungkin. Sekarang yang terjadi adalah perseteruan dua kubu. Kubu pendukung Anies membela dan menuduh Jokowi soal KTP. Kubu pendukung Jokowi menuduh soal IMB. Ini lingkaran yang gak pernah selesai. Tapi saya melihatnya dari sisi lain, antara Jokowi atau Ahok dan Anies. Ya, kita asumsikan dulu kalau dua pihak kalah. Tapi yang paling dirigan saat ini adalah tentu saja Anies. Anies mau ikutan Pilpres 2024. Nama baik adalah wajib. Pencitraan adalah prioritas. Kasus IMB ini adalah bagikan petir di siap bolong. Kalau Jokowi mah nggak ada beban lagi. Kira-kira gitulah perbandingannya. Anies makanya sedang ngumpet. Semakin lama ngumpet, semakin penuh kecurigaan. Semakin dia diam, semakin yakin kalau dia merasa bersalah. Sampai-sampai Nasdem pun tidak berani ikut campur. Takut kecipratan sialnya. Ya elah, dari awal ngusung Anies aja udah ketahuan bakal kena getahnya. Anies kok didukung, syukur-syukur imbang atau balik modal.
Kalau kalah, nangis dia di pojokan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa dikatakan jadi fenomena tersendiri di kancah perpolitikan tanah air. Pernah jadi pimpinan di sebuah perguruan tinggi, tim sukses Capres Jokowi, Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi, dan terakhir jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan menjelang pemilu 2024 ini, Anies Baswedan digadang-gadang jadi Capres. Dan terkait pencapresan Anies, pernah ada pihak yang berani taruhan kalau Anies nggak akan mendapatkan tiket Capres. Nah, ini yang berani taruhan adalah founder lembaga survei Cyrus Network Hasan Nasbi, yakin bahwa sesuai perhitungannya Anies Baswedan tidak akan dapat tiket Capres 2024. Dia siap mempertaruhkan mobil Alphard untuk pendapatnya itu. Sebenarnya gimana sih kalau seorang Anies Baswedan gagal nyapres? Dia di antara kandidat calon presiden 2024. Nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau nggak kunjung mendapatkan dukungan kuat dari partai politik besar. Kalau benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan partai besar akan mendapatkan keuntungan seperti Puan, Prabowo, Erlangga, dan AHY. Dan tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai akan punya kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai besar saat ini yang punya kandidatnya masing-masing, maka hal itu dianggap sebagai strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Jika saja PKS dan Partai Demokrat sama-sama tidak mau mengalah nih untuk memperebutkan posisi cawapres misalnya ya, maka koalisi perubahan yang akan mendukung Anies terancam gagal terwujud dan sangat mungkin mereka akan pecah menjadi koalisi lain yang lebih menguntungkan. Jika koalisi perubahan gagal terwujud, hal ini sama saja dengan kegagalan Anies Baswedan dalam memperoleh tiket Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut Ketua Umumnya Surya Paloh berencana untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun ia belum bisa menjelaskan ihwal waktu pertemuan tersebut. Hal ini juga merespon terkait adanya wacana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan putri dari Megawati Soekarno Putri tersebut. Saya kira memang belum terjadwal ya, tapi bahwa ke arah sana sih sinyalnya sudah ada, kata Sugeng. Ia memastikan kalau wacana Surya Paloh untuk bertemu dengan Puan Maharani itu ada. Sebagai kader, dirinya bersama anggota Partai Nasdem mendorong wacana itu. Menurut dia, rencana pertemuan antara AHY dengan Puan tak ada yang perlu dipermasalahkan. Sebab di dalam dinamika politik, kondisi elit partai saling mengunjungi adalah hal yang baik. Terlebih untuk membuat adem kondisi perpolitikan saat ini, terlebih menjelang pemilu 2020. Sementara itu Anies sampai saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya di depan publik. Entah dia hilang, dihilangkan atau menghilangkan diri. Hilang sih nggak mungkin, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu dong. Kalau hilang nggak bisa jadi presiden. Dihilangkan, bisa jadi. Dihilangkan untuk sementara karena buzzer dan pendukung sedang pusing 7 keliling. Atau menghilangkan diri. Nah, ini yang paling mungkin terjadi. Karena kabar terkini dan terakhir, dia katanya sih masih di Australia. Apakah dia sudah pulang? Saya juga belum tahu. Bisa jadi masih di sana, nggak berani pulang atau sudah pulang tapi ngumpet. Kayak Rizik yang sama-sama penakut. Berani berbuat demi ambisi politik tapi tak berani bertanggung jawab di depan publik. Maunya tampil cuma saat seremonial atau peresmian proyek baru. Surya Paloh buka suara soal janji politik Anies pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kembali diungkit usai insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan, saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut pada Anies, katanya dia nggak mau mencampuri urusan tersebut.